Oke, selamat sore. Kita kenalan dulu ya dengan Mas siapa? Baik, selamat sore. Nama saya Michael Warisatria. Asli Nganjuk ya Mas? Iya Mas, asli Nganjuk saya. Kok tahu? Iyalah, kan saya yang ngundang. Oke, ini motor apa ya Mas? Oh, gono tulisan nih kok. Cuma satu hati tok ya. Iya, satu hati berarti motornya apa Mas? Masuk Honda ya. Oh, Ini adalah Honda Supra keluaran tahun 2016 dengan cc 125 dari pabrik. ini sempat katanya mesinnya sudah apa ya? Bagaimana Pak? Speknya? Ya, jadi motor saya ini udah dilakukan pemborokan pada sektor mesin sekitar dengan oversize shaker 55 dan squeeze bagian head dan porting polish seperti itu, sehingga motor saya ini dapat meningkatkan performanya sesuai dengan spesifikasi motor saya sekarang. Jadi cc-nya kira-kira berapa Mas? Untuk cc itu sekitar 140-an Mas, Oh, 140-an. pernah mengalami overheat? Kalau overhead sih malah sebelum di bore up Mas. Malah overhead saat pulang dari Honda BSD tahun 2019 kayaknya. Itu overhead pulangnya Mas. Di mana itu Mas 2019? 2019 ingat saya di Ambarawa Mas. Oh, merah. Iya, di Ambarawa. Ini saya lihat-lihat ada koplingnya ya Mas ya? Oh iya Mas, motor saya udah kopling Mas ini. Kenapa pakai kopling? Nah, keunggulan dari motor kopling yaitu performa pertama. Performa akan meningkat karena responsifnya gerakan kopling menekan ampas sehingga motor lebih cepat untuk berakselerasi. Itu Mas. Itu juga kalau ditengok-tengok gearnya besar Mas. Oh iya ini. Ini gear saya besar dengan ukuran yang depan 15, yang ke belakang ukurannya 46. Kenapa begini Mas? Karena dari spesifikasi motor ini gear dan ban harus menyesuaikan supaya mesin tidak menggeru terlalu tinggi dan menyebabkan mesin overheat. Sesuai yang saya omong tadi, motor saya kan bore up, jadi semuanya harus disesuaikan Mas. Gitu. Ini juga pakai box juga. Oh iya Mas. Ya, pakai boxnya sideboxnya saya menggunakan merek beda hitam, ukurannya 27 liter. Yang top box saya menggunakan Givi seri E43 NTL untuk menunjang saya dalam bepergian ke luar kota atau jalan-jalan, entah riding santuy, apapun itu, ini box sangat berguna banget. Biasa dipakai kemana aja Mas? Untuk yang saya gunakan selama ini, saya sering gunakan untuk harian Mas, tapi cenderung harian saya untuk saat ini saya sering main ke Banyuwangi dari Nganjuk. Ini kalau boleh tahu ada modif apa aja yang lainnya Mas? Oh iya, yang pertama saya menggunakan tubular. Fungsi dari tubular ini untuk melindungi motor saya jika terjadi sesuatu, misalnya motor guling, motor mohon maaf amit-amit, misalnya motor jatuh, itu akan melindungi motor saya. Lalu yang kedua, saya menambahkan sektor lampu tambahan, lampu sorot 6 titik yang berjumlah kanan kiri 2. Fungsinya untuk penerangan jalan ketika malam, karena saya lebih cenderung riding sore menuju malam karena cuacanya yang tidak terlalu panas. Lalu kemudian saya menambahkan variasi klakson. Saya menggunakan klakson Denso yang waterproof supaya aman, tidak kena air, tidak mati. Lalu saya juga menambahkan visor di motor saya. Ini dalam konsep motor touring sangat berguna sekali karena akan menghambat pergerakan angin menabrak ke muka atau ke dada para pengendara itu sendiri. Lalu yang terakhir saya menambahkan namanya handguard. Fungsinya melindungi tangan saya dari angin. Yang kedua melindungi saya dari kotoran yang terbang. Yang ketiga ketika motor jatuh, stang akan terlindungi dari baret, namun baretnya akan lari ke handguard itu sendiri Mas.
Ini kalau boleh tahu totalnya semuanya habis berapa? Wah ini mas, kalau total saya nyicil mas, jadi kemungkinan kalau harga box sepeda hitam sendiri mungkin teman-teman udah tahu, dan top box juga tahu pasarannya berapa. Terus pasaran juga namanya ini crash bar juga teman-teman udah tahu ya, sekitaran harga secondnya motor Supra lah mas. 8 jutaan ya. Ya. Oke, ada pesan-pesan mungkin buat para penonton? Ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman pecinta motor, pesan saya yaitu yang pertama, karena kita warga negara yang baik, kita harus menaati semua peraturan yang ada, sehingga kita harus menggunakan kendaraan bermotor yang pertama paling mendasar menggunakan helm, sudah memiliki SIM, dan membawa keperluan motor, misalnya surat-surat seperti itu. Lalu kita harus juga menggunakan safety gear reading supaya apa? Kita aman dalam berkendara seperti itu. Lalu kita juga harus menaati peraturan lalu lintas, sehingga kita mencerminkan bikers yang taat terhadap aturan dan tidak menjadi stigma masyarakat buruk terhadap perilaku-perilaku kita, sehingga kita sebagai riding atau rider harus patuh terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh kepolisian.